Malam keempat, bulan tertutup awan kelabu. Dimas menatap hutan Alaswangi dari ambang pintu rumah warisannya. Udara malam begitu dingin, seolah hutan itu menghembuskan nafas makhluk purba ke arah dunia nyata. Ia melangkah masuk ke dalam kegelapan, berbekal lentera minyak, pisau kecil pemberian Nyi Karsa, dan naskah kuno milik ibunya. Dimas menelusuri jalan setapak yang bahkan sudah tertutup daun-daun dan akar pohon menjalar. Semakin dalam ia melangkah, suara hutan semakin aneh. Bukan hanya suara serangga malam, melainkan juga bisikan. Seperti ratusan lidah membisikkan namanya secara bersamaan dari segala arah. Dimas, dan dibutuhkan. Kembali ke asal. Pohon-pohon di dalam hutan mulai terlihat tak wajar. Batangnya bengkok seperti tubuh manusia yang dicengkeram kesakitan. Dan tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depannya berdiri sebuah sumur tua, terbuat dari batu hitam, ditumbuhi lumut merah. Sumur itu tak punya timba, hanya lubang menganga ke dalam gelap tak berujung. Di sekelilingnya, tanah berlumut dipenuhi tulang-tulang kecil dan sisa rambut manusia yang mengering. Saat ia mendekat, suara berat menggema dari dalam sumur. Dimas gemetar. Ia membuka naskah kuno milik ibunya yang memuat mantra pemutus segel. Tertulis jelas, dengan darah pengunci dan niat pengorbanan, aku memutus rantai kegelapan. Hanya yang rela mengarahkan tubuh akan mampu menutup gerbang selamanya. Tiba-tiba tanah di sekeliling sumur bergetar. Dari balik semak gelap, Kunderuo muncul perlahan. Sosoknya kini jauh lebih nyata, setinggi 2 meter lebih, berbulu hitam mengkilap. Matanya merah membara, dan cakar-cakarnya menggores tanah seperti besi panas membakar daging. Jangan baca itu. Geramnya. Jalanmu sudah separuh muridku. Kau hanya perlu menyerahkan. Aku akan hidup. Kau akan abadi bersamaku. Tidak! Dimas berteriak sambil mulai melafalkan mantra. Namun mulutnya tiba-tiba terkunci sendiri. Lidahnya keluh. Pita suaranya nyaris putus oleh tekanan tak kasat mata yang menindihnya. Kunderuo melangkah maju. Aku hanya tumpah, tapi mereka mengkhianatiku. Kini aku akan menangis, melalui tubuhku. Makhluk itu mengangkat Dimas ke udara, mencengkeram lehernya. Lentera terjatuh,
dan api kecil menyala di tanah kering, menyinari wajah Kunderuo yang penuh luka dan kebencian ribuan tahun. Dalam kepanikan, Dimas merogoh sakunya dan menemukan benda yang tak disadarinya terbawa. Foto ibunya, Sri Wandira. Api kecil membakar pinggir foto itu dan suara jeritan terdengar dari dalam sumur, seperti ratusan jiwa menjerit bersamaan. Kunderuo terhuyung. Itu darah pengunci, desisnya. Dengan segenap sisa tenaga, Dimas menikam dada kirinya dengan pisau kecil, menyentuh titik di bawah tulang rusuk tempat ibunya dulu menyegel dadanya sejak lahir. Darah mengucur deras, berwarna merah gelap bercampur hitam. Ia menjatuhkannya ke dalam sumur, sambil dalam hati mengucapkan mantra terakhir yang masih ia ingat. Aku kunci. Aku korban. Biarlah darahku menjadi penutup dan kegelapan kembali ke asal. Angin kencang menghantam hutan. Tanah bergetar hebat. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam sumur. Dan Kunderuo menjerit marah. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya merah yang menyembur dari dalam sumur. Makhluk itu mengulurkan tangan terakhirnya ke arah Dimas, menatap dengan mata merah yang mulai memudar. Itu adalah kekasih. Tubuh Kunderuo meledak menjadi kabut hitam, tersedot ke dalam sumur. Tanah di sekelilingnya amblas perlahan, dan kemudian semuanya hening. Dimas roboh di sisi sumur. Nafasnya tersengal. Darah terus mengalir dari dadanya. Dunia terasa melayang. Ia tak tahu apakah berhasil atau justru menjadi tumbal selanjutnya.